Kementerian Agama. Bapak Ibu mendampingi gereja-gereja, ya, termasuk ini, guru-guru agama dan juga yayasan, ya, dan lembaga keagamaan Kristen. Ya. Terima kasih sudah berikan kepada saya. Mari kita buka Bapak Ibu sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu menginjili dan bersaksi. Kita buka dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah dikatakan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Baik, silakan Ibu Saudara. Ya. Nah, dalam Matius 28 ayat 19 terdapat ada 4 kata kerja, yaitu mateteusate, dijadikan murid. Nah, kenapa ini penting Bapak Saudara? Karena memang kita harus pergi, ya. Pergi, baptis dan ajarlah. Itu kata kerja. Sama dengan orang tua kita Bapak Saudara. Kalau orang tua kita mau meninggal, pasti kasih pesan atau wasiat kan? Pertama apa? Kepada anaknya, jangan berantem, jangan ribut-ribut. Pokoknya akur. Kedua apa? Warisan jangan dihabisi. Berbagai warisan Bapak Saudara, warisan. Ketiga apa? Kalau ada anaknya yang belum menikah, apalagi orang Batak, wah ini repot. Orang Batak itu belum selesai tugasnya, Pak. Nah, itu harus dititipkan, ya, apalagi kepada cucu. Nah, Yesus ketika dia mau naik ke surga, ini adalah amanat agung, perintah agung. Hukum agung apa Bapak Saudara? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu dan jiwamu. Itu hukum agung. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kenapa kita harus mengerjakan ini Bapak Saudara? Ya, inilah perintah agung Kristus. Amin. Nah, di sini dikatakan kita diberi tugas semuanya kepada suku bangsa murid Tuhan dengan cara untuk apa? Pergi, mengajarkan dan membaptis. Kalau membaptis nanti Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Saudara. Yang penting kita menyampaikan kabar baik. Di YouTube sekarang sudah banyak ya tentang aliran-aliran yang aneh-aneh. Coba kalau kita lihat, kalau satu aja kita lihat tentang misalnya pengajaran palsu, ya. Kalau lihat Bapak Saudara, saya tertarik dengan Bambang Nursena yang menangkis ajaran-ajaran palsu itu. Bahkan juga banyak orang-orang yang diklaim yang sudah ditangkap dan sebagainya. 4 kata kerja, yaitu menjadikan semua orang murid. Amin. Dan pergi memberitakan kabar baik. Supaya apa? Supaya memang inilah tujuan Kristus kita. Karena apa? Kita memang harus bergerak, maju, tidak jalan di tempat, ya. Tidak stay at home, tidak berada di situ saja. Kita harus bergerak, ya kan? Sama dengan Bogor berlari kan? Kita harus melangkah maju, berdiaspora. Supaya apa? Supaya memang ada kemajuan dan perubahan dalam hidup kita. Kita menebarkan kabar baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, kenapa harus menginjili? Kenapa Bapak Saudara? Karena perintah Tuhan. Amin. Keinginan Tuhan. Nah, ini Bapak Saudara. Pertama, amanat agung. Tuhan Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia naik ke surga memberikan sebuah wasiat ini seperti yang bilang tadi, yang sangat penting, yaitu misinya ke dunia. Apakah perintah itu? Menjadikan semua bangsamu murid. Pertama, perintah Tuhan, amanat agung. Bapak Saudara, yang namanya Tuhan kita memberikan wasiat, itu kita harus responi Bapak Saudara. Amin. Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Itu pertama dulu, diri kita dulu Bapak Saudara. Diri kita. Jangan jadi batu sandungan. Ya kan? Kita mengibarkan kabar baik, memberitakan Injil. Batu sandungan, ya kan? Pemabuk, main judi, ya kan? Utang sana, utang sini, mau bagaimana saya bilang gitu kan? Mau bagaimana menjadi pengabar kabar baik? Pertama Bapak Saudara, mengikut Kristus adalah penyangkalan diri, ya kan? Memikul salib dan mengikut Yesus. Nah, kalau kita ini sudah benar dulu dalam diri kita, maka kita keluar juga bisa menjadi teladan.
Seorang bapak melarang anaknya untuk merokok, tapi dia sambil merokok. Gimana itu kan? Bapak melarang saya merokok, bapak aja merokok gitu kan? Anda menginjili, tapi Anda utangnya nggak dilunasi katanya. Tahu dari mana lu saya berutang? Banyak katanya. Anda menginjili tapi tukang mabuk, tukang main judi, pulangnya malam gitu kan? Seorang istri begitu saudara, hendak ke gereja tapi batu sandungan. Suaminya pulang jam 2 subuh, jam 3 subuh, iya kan? Tetangga, apa kata tetangga gitu kan? Mari Bapak Saudara, pertama dulu setelah kita meresponi perintah Tuhan, kita harus menjadi teladan. Mulut kita telah teladan. Amin. Supaya apa? Supaya ada yang dilihat orang dari kita. Ada sesuatu yang dilihat dari kita. Memberitakan kabar baik. Apalagi ini kabar baik. Ya. Apa yang kita berikan? Tentunya Injil Kristus yang kita injili. Apalagi kasih, apalagi mengampuni, apalagi keselamatan dan sebagainya. Kenapa? Karena memang Kristus datang untuk memberikan keselamatan. Itu Bapak Saudara. Perintah agung. Pertama, ini adalah perintah agung. Kita harus pergi. Pertama adalah diri kita dan keluarga dulu. Ya. Itu makanya saya tertarik dengan keluarga Bapak Saudara. Kalau dibilang ada seminar tentang keluarga, saya suka. Kenapa? Karena memang kita berangkat dari keluarga. Pengenalan kita kepada Tuhan, kalau keluarga nggak kokoh, ini repot. Seorang anak bertumbuh imannya dimulai dari keluarga. Kita berangkat dari keluarga kan Bapak Ibu? Ya. Kita berangkat bukan dari mall, bukan dari hotel, bukan dari terminal sana, enggak. Berangkat dari keluarga. Tentunya dengan hati yang penuh sukacita. Seorang anak berangkat ke sekolah diberangkatkan dari keluarga. Oleh karena itu makanya penting doa malam dan doa pagi. Doa pagi itu untuk apa Bapak Saudara? Memulai memohon kekuatan kepada Tuhan. Doa malam itu apa? Bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya. Mari Bapak Ibu, libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Amin. Libatkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya orang melihat itu semua. Amin. Supaya hidup kita dikendalikan Tuhan. Karena karakter manusia ini berbagai macam Bapak Saudara. Ada 50, 60 di sini, 60 karakter. Benar menurut saya, belum tentu benar menurut istri saya, gitu kan? Benar menurut Pak Gembala, berbagai macam kadang-kadang jemaat ini kan, apalagi jemaat sekarang Bapak Saudara. Wah, berbagai macam. Kalau jemaat dulu, wah repot, hebat Saudara. Ya, karena kalau di kampung saya didikan Belanda itu kuat Pak. Saudara, perintah agung, ya, introspeksi diri dan penyangkalan diri dan memikul salib. Amin. Apalagi mulut, ya. Mulut kita ini bukan untuk ngomongin orang, bukan untuk kritik orang, bukan untuk menggosip orang. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhanku. Mulut kita ini untuk berdoa. Mulut kita ini, lidah kita ini untuk mensupport orang, mendoakan orang. Gak ada dibilang, oh mulut kita pakai apa? Untuk lihat kritik kesalahannya, memponis, ya kan, menjatuhkan orang, ya kan, mampus kau, mati kau gitu kan. Bukan. Mari Bapak Saudara, hidup ini singkat dan cepat. Amen. Hidup ini numpang lewat. Cepat kan hidup ini kan? Mari kita pakai waktu ini dengan berbuat yang positif menurut kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah Bapak Saudara. Kalau kita mabuk main judi, ya, batu sandungan, gambar dan rupa Allah kita kasih gambar yang jelek-jelek Bapak Saudara. Kita coretin itu dengan titik hitam yang semuanya kotor, yang tidak memberikan gambar yang baik. Oleh karena itu, mulut kita, hati kita, jiwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Inilah kita, gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya melalui kita nama Tuhan dilihat, diberitakan Bapak Saudara. Apapun pergumulan kita. Pak, Bu, banyak pergumulan kita, betul memang. Banyak kan Bapak Saudara? Tapi kita jangan menjadi manusia yang baling, yang menjadi tidak mampu untuk bertahan. Jangan menjadi kita yang tepar, menjadi manusia tepar. Tapi dialah Allah Immanuel. Ada lagu pujian yang mengatakan, apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak,
sebab Tuhan menopang tangannya. Itu kan, amin. Apabila kita jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Walaupun kita pas-pasan hidup ini sekarang, tapi kita menjadi tegar, saudara, untuk memberitakan kabar baik. Yang berikutnya, gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Ada harus target dalam hidup kita, saudara. Ya, target memperjuangkan anak, memberitakan kabar baik. Ya, karena apa? Misi. Inilah misi Tuhan. Tuhan punya misi buat kita. Amin. Tuhan punya misi, Tuhan buat kita. Nah, kalau kita nggak meresponi, ini bukan pekerjaan saya, pekerjaan gembala. Ini bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan majelis, para pelayan enggak. Bapak saudara, memberikan teladan yang baik itu juga merupakan teladan untuk mengabarkan kabar baik. Gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Perintah ini tidak diberikan kepada 12 murid, melainkan kepada semua orang yang percaya, termasuk kita. Kita mendapatkan kehormatan untuk menjadi dutanya bagi keselamatan bangsa-bangsa. Memang tidak mudah, namun kita bersyukur karena Dia sang pemilik kuasa dan di surga dan di bumi. Ya, Matius 19:18 berjanji untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari Bapak Saudara, ini tugas kita, ya kan? Tua yang memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Ya, ada Bapak Saudara, ada sebuah keluarga selama pernikahan kebalik, suaminya yang memberikan teladan yang tidak baik, ya kan? Mabuk, pulang pagi, tapi istri ini rajin ke gereja. Bayangkan. Saya bilang, Bu, bertahan. Gimana Pak? Doakan aja suaminya, doakan. Tiap hari kadang mabuk, nabrak angkot, ya, terakhir nabrak orang, ya kan? Damai, ya kan? Ganti rugi. Terus bertahan. Doakan suaminya. Tahu apa yang terjadi Bapak Saudara? 4 bulan kemudian suaminya meninggal, dipanggil Tuhan. Bayangkan, suami saya meninggal. Ya, ini yang terbaik, ya kan? Ini yang terbaik yang dari Tuhan. Makanya Pak, kalau istri sudah mendoakan Pak, wah ini repot Pak. Betul Pak. Ya kita kan gak bisa kan, masa istrinya melawan suaminya kan? Tetapi didoakan. Saya bilang, Ibu, jangan menikah, perjuangkan anak, saya bilang gitu. Itu pesan saya, doakan anak. Iya Pak, saya doakan anak tapi jangan cepat meninggal Pak, ya seperti suami saya, enggak. Doakan anak untuk hidup dalam Tuhan, saya bilang. Amin. Mari Bapak Saudara, memang godaan banyak, ya, tantangan banyak. Tetapi yang perlu adalah sikap hati kita. Amin. Karakter kita. Kalau selama kita dipimpin Tuhan, pasti semuanya baik. Amin. Ya, omongan kita bisa dipegang. Betul. Jadi suami harus berdampak. Bapak Saudara. Itulah tujuan kita untuk ke di depan Tuhan. Kedua, kita mengabarkan kabar keselamatan. Bapak Ibu yakin sudah diselamatkan Tuhan, amin? Amin. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Allah, mari kita tebarkan keselamatan itu kepada orang lain. Itulah tujuan kita. Oleh karena itu, mari kita mengabarkan keselamatan. Karena kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Dipulihkan untuk memulihkan. Diberkati untuk memberkati. Dikasih untuk mengasihi. Itu Bapak Saudara, ya. Kita sudah terima keselamatan, kita harus tebarkan keselamatan. Kita sudah terima untuk berkat kepada Allah, kita harus memberitakan berkat kepada orang lain. Gak perlu uang, gak perlu makanan, tetapi Bapak Ibu datang aja ke sini udah bersyukur, ya kan? Mari kita bergerak keluar, Saudara. Amin. Jangan mapan di dalam, jangan merasa nyaman di dalam. Jadi jangan menjadi jemaat yang pasif, harus menjadi jemaat yang aktif. Motivasi dari dasar amanat agung itu adalah kepada aku telah diberikan segala kuasa. Kita diberikan kuasa di surga dan di bumi. Amanat agung Kristus didasarkan adalah menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit, telah menang, dan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang di dalamnya yang di dalam tangan kanannya. Ya, janji ini melegakan, menegaskan, dan memberikan penderitaan yang sebesar apapun yang mungkin mendera dalam ketaatan kita kepada perintah kita. Untuk itu kita harus memegang kondisi ini. Mari Bapak Saudara, kalau kita sudah memang betul-betul ini memegang, mari kita kerjakan ini Bapak Saudara.
kemanapun kita melangkah, sampai ajal menjemput kita. Ajal menjemput kita. Oleh karena itu, kita harus memikirkan tujuan dan motivasi sebagai orang Kristen. Amin. Bapak Ibu, apa motivasi sebagai orang Kristen? Apakah hanya duduk menjadi orang Kristen? Bapak Saudara, kita harus meraih lebih dari situ, ya, meraih lebih daripada itu. Supaya apa? Supaya mahkota kemuliaan Allah kita terima. Di gereja, jangan kita menjadi manusia so hakim, ya, bukan kita menjadi juri. Manusia bukan menjadi tim penilai manusia yang lain, saudara. Kalau ada orang ke gereja, mari kita rangkul, kita gandeng, kita dorong. Sama seperti tadi. Kalau ada kan kadang gini, saudara. Seorang istri kan kadang berbeban berat, ya. Lihat suaminya begitu kan. Apalagi seorang suami lihat istrinya batu sandungan. Mari kita di persekutuan ini adalah kita saling menopang, saudara, saling mensupport, ya kan? Bukan saling berkata-kata, bukan penonton. Penonton itu hanya bisa mengkomentator, saudara, hanya bisa menilai dan sebagainya. Tapi kita harus menjadi aktornya, saudara. Mau bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Allah? Kita aja nggak ada buka hati, kita biasa-biasa saja. Apalagi Bapak Ibu Saudara, walaupun pas-pasan, saudara, kalau orang mengatakan, wah ini kita hidup di Bogor, sekian kehidupan, wah ini pas-pasan, nggak apa-apa, saudara. Yang penting gambar dan rupa kita, parfumnya Kristus ada dilihat orang, saudara, dari kita, teladan hidup. Oleh karena itu mari kita berangkat dari diri kita sendiri. Kita persiapkan hati kita untuk membawa kabar baik, saudara. Amin. Supaya apa? Supaya ada yang kita dapat dalam hidup ini. Ya, supaya apa dampaknya, saudara? Ya. Yesus sebagai satu jalan keselamatan berhubungan erat dengan memberitakan Injil. Kalau kita mempercayai sebagai satu jalan keselamatan, maka itu mendorong kita untuk memberitakan Injil. Tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak mempercayai hal itu, tidak mungkin kita akan memberitakan Injil. Menyaksikan cinta kasih Tuhan dan membagikan kepada semua orang adalah kesaksian hidup sebagai orang percaya. Jika kita bersaksi, itu tandanya Tuhan menyertai kita. Dia adalah Allah benar. Suatu kali, saudara, ketika saya mau skripsi, ya, kami di STT di Bandung sana, persyaratannya apa? Harus bisa membaptis, bahkan juga menjangkau orang 10 orang, saudara. Bayangkan, 10 orang persyaratan untuk skripsi S1, Pak Sarjana, waktu itu mau meja hijau. Itu sekolah saya. Tidak boleh dicari orang, pokoknya Anda yang harus menginjilin. Kalau yang membaptis terserah di gereja Anda yang Anda pelayanan. Oleh karena itu mari kita berhikmat. Yang pasti, saudara, seisi rumah kita dulu. Itu makanya Yesus mengatakan apa? Aku dan sisi rumahku maka akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Itu makanya kita ada di Kota Bogor. Yayasan, saudara. Banyak gereja yang menjadi berkat, termasuk membawa anak kepada Kristus. Itu juga paling utama. Ya. Keluarga kita, keluarga besar kita, tetangga kita, apalagi bertetangga, saudara. Kalau kita ribut dengan tetangga, kita orang Kristen, waduh, repot, ya. Repot, saudara. Kita ribut dengan saudara-saudara kita, rajin ke gereja tapi ribut terus. Itu makanya munafik, saudara. Amin. Mari kita pulang dari sini, kita harus punya prinsip otoritas ini, saudara. Ya, biarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Ya, itu makanya kalau ibadah kita bernyanyi, kita buka hati. Ya, jangan pikirannya ke sana ke sini. Kalau masalah utang nanti aja dipikirin, ya kan? Orang Kristen itu adalah selesai ibadah, apa yang mau dikerjakan? Orang Kristen itu adalah selesai berdoa, apa yang mau dikerjakan? Orang Kristen itu adalah selesai baca firman, apa yang mau dikerjakan? Jangan tepar, jangan loyo, ya kan? Habis ibadah ini apa yang mau kita kerjakan? Respon iman, ya. Oleh karena itu kekristenan setelah kita menghadap kepada Allah. Ada yang tahu apa ketika Yesus bergumul kepada Allah Bapa? Tidak tahu. Tetapi apa yang Yesus kerjakan ketika dia berdoa? Dia mengusir setan, kan? Membangkitkan orang mati, mengabarkan kabar
memberikan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Nah demikian juga kita saudara. Kekristenan adalah perubahan. Mari kita berubah, saudara. Kalau mulut kita merasa kita ini menjadi duri dalam daging, membuat ini konflik, kita harus tutup. Kita doakan dalam nama Yesus. Tuhan berkati mulut saya ini supaya menjadi provokator, supaya jangan menjadi provokator, dan supaya jadi menjadi konflik dalam persekutuan di rumah atau minimal. Doakan, jadikan lidah saya ini untuk memberikan kabar baik. Bersaksi adalah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dan anugerah keselamatan yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus, tidak dapat digantikan, ditukarkan dengan apapun. Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan kabar baik. Mari kita kabarkan, yaitu jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengenalkan anaknya yang tunggal, supaya kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara, hal ini merupakan kesukaan bagi berita yang disampaikan kepada orang lain, seratus orang yang belum percaya. Perbuatan Tuhan yang ajaib yang dialami oleh orang percaya dapat diceritakan kepada semua orang lain. Bersaksi adalah seorang yang mengalami perjumpaan dengan Allah sehingga dapat menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Demikian juga kita seorang yang bersaksi kepada Kristus, memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, memberitakan tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jangan menjadi seperti gunting yang memecah, mengoyak-ngoyakkan. Jadilah seperti jarum yang mempersatukan. Mari saya mendoakan supaya menjadi jemaat di sini jemaat yang militan. Amin. Jemaat yang fighter, ya. Jemaat yang tidak datar-datar saja tapi fighter, ya. Memiliki spirit of excellence, roh yang luar biasa.